Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu terkait dengan dasar atau fundamental dari pemasaran. Nah, ini akan disampaikan oleh Mas Rehan. Sudah siap, Mas Rehan? Siap. Nah, nanti teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Ini termasuk materi yang sangat penting ya. Karena untuk berbisnis pasti kan jualan ya, promosi. Ini termasuk basic atau fundamental yang sangat. Monggo Mas Rian, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ini Suaranya agak kurang keras ya Mas? siap. Karena agak nggak ada badan jadi suaranya serak dan batuk-batuk. Mohon maaf ya sebelumnya. Langsung mawon. Eh, Hari ini kita akan membahas fundamental marketing ya, dasar-dasar pemasaran yang efisien untuk membuka potensi pertumbuhan bisnis. Eh, Langsung mawon. Market itu ada dua jenis. Market atau pasar itu ada dua jenis, yaitu satu market yang sudah ada atau sudah berjalan, atau juga market yang belum ada. Jadi maksud saya di sini, ketika menjual satu produk, kita akan menjual ke dua jenis, kita akan menjual ke salah satu dari dua jenis market itu. Ya, produk itu akan masuk ke market yang sudah ada pesaingnya, sudah ada biasanya sudah berjalan, sudah emang terbukti bahwa pasarnya itu ada, sudah terkenal ya. Nah, atau juga ke market yang belum ada. Jadi berinovasi baru untuk membuat market baru. Nah, untuk market yang sudah ada itu sudah jelas ya marketnya, sudah terbukti jelas bahwa emang peminatnya itu sudah ada, terusan sudah terkenal dan itu lebih mudah ya untuk dimasuki marketnya, karena untuk dipenetrasi karena ya resikonya lebih rendah, tapi namun kita harus berinovasi, gitu ya, membuat suatu keunikan dari produk kita yang akan kita jual dibanding dengan kompetitor-kompetitor lain. Untuk pantangan-pantangan di atau eh, halangan dalam market yang sudah ada itu jelas satu kompetitor yang sudah lebih apa ya bahasa Indonesia, sudah lebih terestablish atau lebih sudah sudah gede lah, komputer yang sudah besar dan sudah memiliki market. Kita tinggal membuat produk kita itu memiliki keunikan atau inovasi tertentu dari produk kompetitor kita agar kita bisa sedikit demi sedikit masuk ke market tersebut dan meningkatkan market market size kita dalam eh, bidang tersebut. Perusahaan untuk yang lalu untuk yang apa menciptakan pasar baru itu lebih susah karena satu yang jelas datanya belum ada ya. Eh, Kita mau menjual sesuatu yang kita nggak tahu itu orang tuh butuh atau enggak gitu kan, butuh atau ingin, itu belum tahu apa namanya data-datanya. Nah itu kita harus menciptakan keinginan mereka dan eh, ya dan juga lebih susah yang jelas ya, tapi memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar kalau berhasil ya. Tapi kalau gagal ya ya seperti itu susah. Jadi untuk pemula-pemula bisnis itu lebih baik untuk
kita penetrasi market yang sudah ada, yang sudah terbentuk ya. Contoh misalnya market yang sudah terbentuk itu ya seperti air mineral gitu ya. Itu kan sudah ada ya. Jelas orang butuh air mineral. Sudah ada apa produk-produk besar ya seperti Aqua, air mineral dan lain sebagainya. Nah, itu contoh market yang sudah ada. Untuk penciptaan apa market yang belum ada, contohnya yaitu dulu itu ya, contoh dari kita ambil dari eh, Tesla. Itu kan mereka berinovasi baru, memiliki produk yang sangat inovatif dan tidak ada sebelumnya kan, yaitu electric car, electric vehicle, ya, eh, kendaraan elektrik. Nah, mereka itu apa biasanya menciptakan keinginan dan kebutuhan di bidang tersebut. Makanya mereka bisa sukses karena mereka berhasil untuk menciptakan keinginan di mengenai electric vehicles seperti itu. Kemudian setelah jadi kita tentu ini produk kita itu akan masuk ke market yang sudah ada atau apa, membuat market baru. Setelah itu ditentukan, yaitu kita harus menentukan target pasarnya, ya. Tadi kan target pasar mengenai eh, marketnya yang mana. Sekarang target pasar apa, secara definisi. Identifikasikan target pasar secara kuantitatif dan juga kualitatif, ya. Itu penting banget. Kuantitatif itu ini ini sangat penting ya. Nanti akan saya jelaskan apa di slide selanjutnya yang kuantitatif itu apa, kualitatif itu apa. Dan setelah kita mendefinisikan produk kita di target pasar produk kita, sorry. Setelah itu kita eh, fokuskan dan posisikan eh, semua effort marketing kita itu ke bidang tersebut. Ya, cara mendefinisikan ya target pasar. Yang pertama kita analisis kuantitatif ya. Jadi ini kuantitatif ini kita mengukur ukuran pasar yang ada itu seberapa, potensi pertumbuhannya, apakah naik ataukah pasar apa namanya marketnya turun dari tahun demi tahun gitu ya. Pangsa pasarnya, ya, dan juga eh, distribusi juga perlu dilakukan. Contoh misalnya kita mau masuk ke market eh, yaitu air mineral ya. Nah, kita melakukan analisis sebenarnya di Indonesia ini ukuran pasar tuh ada ukuran pasar di apa air mineral tuh ada berapa miliar gitu ya potensinya gitu ya. Misal potensi pertumbuhannya kita lihat juga apakah apa namanya bisnis atau market air mineral itu meningkat tahun demi tahun atau menurun gitu ya. Itu dan pangsa pasarnya juga harusnya ini masih kualitatif ya pangsa pasar. Dan juga distribusi juga apa namanya distribusinya juga dipertimbangkan. Kemudian analisis kualitatif. Nah, kualitatif ini lebih ke end usernya atau customernya ya. Jadi kita menentukan menentukan demografi dan juga geografis customer kita. Oh ya, satu lagi psikografi. Ya, jadi demografi itu seperti usia pelanggan, eh, kelamin, soal pendapatannya ya.
So, untuk geografis itu yaitu lokasi mereka, ya. Dan juga untuk psikologi, apa, psikografi itu ya gaya hidup mereka gimana, mereka punya moral, ya apa, nilai moral apa, punya hobi apa, ya. Dan juga perilaku mereka ketika berbelanja seperti apa. Nah, kita tentuin dua hal ini untuk produk kita. Jadi setelah setelah ketemu dua ini, target pasar kita, nah kita bisa mengiklankan atau mempromosikan, ya, memarketing produk kita itu lebih lebih secara lebih fokus dan tertuju gitu ya. Jadi nggak kita marketing ke semua orang gitu ya. Itu boros duit kalau memang siapa namanya boros pengeluaran marketing ya. Jadi marketing itu harus fokus khusus ke potensi apa, ke potensial customer kita ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah, riset pasar itu sangat penting ya. Nah, riset pasar ya tadi itu yang saya jelaskan juga, melalui riset pasar kita tahu siapa sih yang butuhkan produk kita ya, atau menginginkan produk kita, ya. Bukan hanya tentang jumlah permintaan, tapi juga pemahaman mendalam tentang motivasi dan perilaku konsumen kita. Nah, dan kemudian melalui dua data tadi, yaitu eh, kualitatif dan apa, kuantitatif dan kualitatif, itu kita bisa eh, mengetahui gitu ya, potensial customer kita tuh siapa saja, umur apa, maksudnya umurnya berapa, penghasilannya berapa. Jadi kita bisa memberi profil customer kita, rata-rata customer kita yang mungkin untuk membeli produk itu siapa saja, dan kriteria mereka itu ciri-cirinya apa aja. Nah, setelah itu ketemu, nah kita bisa langsung apa, memarketing sesuai dengan eh, data tersebut, sesuai dengan data customer profile tersebut ya. Jadi harus dirancang dan disesuaikan agar benar-benar selaras dengan ekspektasi dan keinginan pasar. Ya, sekarang pentingnya, kita bahas pentingnya, yaitu product market fit, yaitu produk yang Anda ciptakan itu harus memiliki, harus apa ya, bahasanya kawin dengan kebutuhan dan keinginan target pasar Anda. Jadi misalnya contoh di sini ya, air minum premium dan air minum biasa. Itu dua produk yang eh dohirnya sama ya, tapi kan target marketingnya beda. Untuk air minum premium kan lebih ke orang-orang yang penghasilannya lebih tinggi, ya, penghasilan menengah ke atas. Sedangkan air minum biasa itu kan lebih luas dan lebih ke seluruh orang, jadi seluruh orang bisa membeli tersebut. Nah, itu kita bisa menentukan eh, apa namanya, fitur-fitur atau eh, apa namanya ya, fitur-fitur atau keunggulan-keunggulan apa yang kita miliki dari produk itu. Kita bisa tentukan itu sesuai dengan target pasar kita ya. Itu. Misalnya kita mau ada ya menjual air air apa nih? Air yang eh, memiliki manfaat kesehatan. Nah, itu kan kita tentukan target pasarnya, ya. Berarti kan
Itu lebih ke orang-orang yang sakit, yang memiliki penyakit gitu kan. Nah, beda dengan air minum biasa seperti itu. Contoh lain, misalnya kita gimana cara menjual air minum Aqua yang harganya 3.000 lah ya. Itu gimana cara kita bisa menjual Aqua tersebut ke, maksudnya dari barang yang 3.000 itu kita bisa jual 30.000 ya, 10 kali lipat. Gimana cara kita bisa jual itu? Ya selama ini kan market yang sudah ada kan mereka terbiasa dengan 3.000 tersebut. Nah, cara kita bisa menjual dengan harga 30.000 ya kita harus membuat market baru. Ya, jadi harus membuat market memang kepada orang-orang yang butuh itu. Contoh misalnya kita jual di padang pasir, gitu ya. Nah, mereka walaupun cuma punya 30.000 mereka bakal bakal beli itu karena mereka emang membutuhkan itu. Nah, tinggal yaitu membuat market tersebut untuk produk kita. Nah, jadi ini pentingnya ya, pentingnya produk market fit ya. Jadi produk itu harus memiliki eh, fit, apa sih namanya fit? Oh ya, harus pas ya dengan target pasar kita. Jangan jual air minum premium ini ke di warung-warung sembako, ya, ya nggak laris ya, ya nggak bakal laku. Jadi kita marketingnya harus ke mall-mall gitu ya, apa yang rata-rata pendatangnya kan orang-orang menengah ke atas seperti itu. Kemudian lanjut, nah ini membangun keinginan dengan konten kreatif ya. Salah satu kita membuat target itu, yaitu kita membangun kebutuhan dan keinginan dengan konten-konten itu ya. Yang pertama itu informasi produk, itu keunggulan produk yang disampaikan dan juga produk itu harus memiliki cerita, bukan hanya bukan hanya fitur ya. Jadi misalnya contoh contoh menjual eh, air minum ya, air mineral. Kita kalau cuma ngasih harga dan apa namanya harga dan juga cuma fiturnya ya, misalnya fitur menghilangkan haus sama itu aja, itu kan nggak ada nggak ada keunikan dan keunggulan dari produk-produk lain. Nah, kita harus membuat cerita dan kisah agar eh, produk kita itu memiliki keunggulan dan keunikan dari apa dari produk-produk lain. Contoh misalnya air mineral itu eh, diproduksi oleh santri-santri gitu kan. Nah, dengan adanya keunikan itu kan kita bisa eh, menaikkan harga atau memberi keunggulan gitu loh di produk kita itu dari produk-produk lain. Seperti itu. Yang kedua, strategi publishing ya. Nah, ketika mengiklankan juga harus eh, strategis, nggak sembarangan gitu ya. Ya kalau kalau misalnya contoh pakai Google Ads atau Facebook Ads itu kan ada itu emang demografis yang kita tuju itu kan ada. Jadi seperti itu harus harus spesifik ya. Seperti yang tadi saya bilang di awal itu tentuin eh, kualitatif dan apa namanya kuantitatif itu. Nah, nanti antum tinggal ketika publishing marketing itu harus fokus ke demografi tersebut. Jangan apa pindah-pindah. Dan yang ketiga yaitu kontennya yang kreatif ya. Kontennya harus kreatif, memiliki apa namanya nilai emosional ya.
memiliki sebenarnya kayak sekarang tuh banyak banget AI AI ad gitu ya. Itu kan kurang 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 ada emosinya, itu kurang kurang sentimental gitu. Nah, kita mau bikin konten walaupun AI itu lebih kreatif yang bisa mengambil hati orang juga kan, bisa mereka bisa berempati bersama produk kita dan juga bisa apa ya bisa merasakan itulah kisah-kisah dari produk kita gitu. Ya, contoh tadi misalnya air mineral yang dibuat oleh santri gitu kan. Nah, nanti anggap aja 5% dari profit akan masuk sumbangan. Nah, itu kan mereka memiliki motivasi lebih gitu loh eh, untuk membeli produk tersebut ya. Nah, selanjutnya distribusi. Ini juga penting ya. Kita ada buat anu nih produk yang jelas definisinya. Terusan produk kita juga banyak yang mau. Ya, peminatnya banyak, sudah ada. Gitu. Tapi sistem distribusi kita itu belum ada, belum belum jalan, belum dipikirkan. Nah, itu ya kewalahan nanti. Malah bisa bangkrut juga itu. Bisa membuat apa namanya? Bangkrut, membuat ya, paham nggak ya? Nah, itu sistem distribusi itu juga penting banget. Jadi kita ya itu pentingnya salah satu pentingnya riset pasar itu ya. Eh, Kira-kira produk kita ini akan mencapai berapa berapa orang gitu. Nah, kita membuat sistem distribusi sesuai dengan eh, sesuai dengan perkiraan itu ya, perkiraan market tersebut. Dan juga yang terakhir yaitu pentingnya sistem distribusi yaitu kepuasan konsumen. Mereka jangan sampai mereka kehabisan produk gitu ya. Tapi ada juga eh, untuk brand-brand tertentu ya, kalau kehabisan produk itu malah lebih dicari, harganya malah lebih mahal ya. Itu juga ada ilmu marketing sendiri. Tapi rata-rata ya kalau nggak ada distribusinya ya nggak laku, nggak ada produk ya omset kurang seperti itu. Jadi ya, seperti yang ditulis ya, produk sebagus apapun sia-sia jika konsumen kesulitan mendapatkannya. Jaringan distribusi yang kuat adalah tulang punggung penjualan yang sukses. Itu. Nah, lanjut. Dalam marketing kita juga harus membangun loyalitas dan skala pertumbuhan. Membangun loyalitas konsumer ini ya. Kita harus menjaga satu retensi pembelian pelanggan. Jadi pelanggan itu kalau bisa beli terus, ya gimana caranya lah. Ada saya kasih contoh, misalnya nih, eh, kita menjual paket madu, saset apa namanya kayak botolan madu gitu ya, madu sehat bermanfaat banyak gitu ya. Itu laku nih, laku laris di kemasan 250 mili gitu ya, satu kemasan segitu. Nah, laku manis itu, laku laris banget. Banyak banyak konsumen yang meminta anu paketnya tolong di apa? Maksudnya ukurannya tolong dibesarkan. Jangan 250 mili kurang itu. Itu 2 hari apa saya 4 hari udah habis gitu. Nah, kita mikir jangan jangan langsung nurutin customer yang kita pikir gimana caranya agar customer tetap membeli itu terus menerus itu penting banget. Jadi mereka kalau misalnya mereka beli terus kan mereka mikirin terus tuh 4 hari udah habis oh beli lagi beli lagi beli lagi gitu. Nah salah satu caranya ya kita buat misalnya contoh dari 250 produk 250 mili itu kita jadikan satu paket misalnya satu paket isinya
tiga itu kan bisa muat untuk berapa satu pekan gitu ya. Nah, jadi mereka setiap satu pekan mereka akan membeli terus. Jadi kalau bisa produk kita itu terus berada di pikiran atau di benak-benak apa konsumen kita. Nah, kedua, kan cara membangun loyalitas yang kedua yaitu dari affiliate ya, affiliate, affiliate itu atau rekomendasi. Jadi eh, untuk marketing itu lebih gampang orang merekomendasi daripada kita marketing. Maksud saya kita mendapatkan customer baru itu lebih susah kalau kita sendiri yang marketing dibanding orang lain direkomendasikan oleh pelanggan kita. Nah, itu juga kan salah satu bahasanya marketing gratis ya kalau sama apa namanya? Kalau direkomendasi sama pelanggan kita kan, direkomendasi kita apa? Diafiliasikan seperti itu. Jadi misalnya pelanggan kita kasih program afiliat. Jadi mereka kalau merekomendasikan orang nanti bisa mendapat diskon 50% di pembelian selanjutnya atau seperti atau semisalnya seperti itu. Dan kemudian membangun komunitas ya. Itu penting juga karena dengan adanya komunitas, pelanggan akan terus membahas dan berdiskusi ya tentang produk atau brand kita. Jadi, jadi produk kita akan terus apa? Terus berada di pikiran customer dan juga membantu ada komunitas juga membantu feedback dari customer itu ya. Jadi mereka ada masukan-masukan, ya ada saran-saran itu kita bisa eh, mendengarkan itu. Nah, dengan apa namanya? Dengan adanya program loyalitas dan anu ini retensi pelanggan ini, nah itu akan secara snowball ya. Awalnya kecil dan lama kelamaan terus akan berputar itu selama kelamaan akan besar. Apa proyek kita itu. Nah, terakhir yaitu pemasaran juga ada dua jenis yaitu marketing brand atau produk marketing ya. Brand marketing atau produk marketing, pemasaran brand atau pemasaran produk. Nah, kalau pemasaran brand itu kita lebih menjual brand kita. Oh, contoh, eh, misalnya orang di Indonesia kalau ditanya motor yang awet apa, kan kita kenal tuh. Motor yang awet kan Honda gitu misalnya. Atau mobil yang awet apa, kita tahu juga itu Toyota. Gitu ya. Urusan apa lagi contoh? Yamaha itu terkenal apa itu? Terkenal tariannya enak kan. Nah, sama Suzuki terkenal, oh, Suzuki terkenal ya. Murah kah? Eh, awet juga kalau nggak salah ya. Ya pokoknya itulah kita kan bisa mengenal brand-brand eh, dari apa namanya keunikan mereka dan apa namanya fitur-fitur yang mereka miliki dalam produk-produk mereka. Ya. Ya, Toyota itu kan terkenal awet bandel. Ya. Jadi, dan juga nanti penjualan ulangnya karena awet bandel itu penjualan ulangnya kan jadi ketika mau menjual mobil lagi kan harganya masih bagus gitu loh. Takut turun. Itu. Nah itu kan bisa menjadi salah satu nilai konsumer itu memilih produk kita. Bedanya dengan pemasaran produk ya, pemasaran produk itu berfokus untuk satu produk yang apa namanya, yang kita keluarkan ya.
Jadi menyoroti fitur, manfaat, dan juga nilai-nilai unik produk ya kepada target pasar kita. Sedangkan brand kan membangun citra dan reputasi ya, membuat apa namanya pelanggan-pelanggan kita tuh membuat market kita tuh kenal brand kita ini terkenalnya apa. Nah, itu kalau marketing brand ini lebih ke investasi jangka panjang ya, membuat identitas produk kita. Sedangkan pemasaran produk itu lebih ke eh, jangka pendek ya, karena kan produk itu kan banyak. Kita merilis kan kadang produk satu, tahun depan ada produk dua gitu ya. Nah, itu lebih lebih ke jangka pendek kalau kalau apa namanya, sorry, pemasaran produk. Nah, dan keduanya ini harus apa ya, harus berkesinambungan ya, harus bersatu arah. Jadi kamu misalnya membuat marketing brand, oh, barangmu tuh murah, barang di apa namanya, di merekmu tuh murah-murah gitu ya. Jangan kamu selanjutnya malah ketika kamu mengeluarkan produk, nah produkmu itu malah produk yang mahal, yang apa namanya, yang eksekutif, yang apa namanya, yang mahal-mahal gitu lah. Jangan jangan bertabrakan ya. Jadi mereka ini harus berkesinambungan gitu. Nah, pemasaran produk itu harus harus sesuai dengan visi dan misi brandmu itu ya. Seperti itu. Eh, oke. Kayaknya ini aja. Sebelumnya ada pertanyaan. Monggo, yang mau tanya silahkan. Kalau yang termasuk software itu masuk apa Mas? Brand ya? Atau produk? Produk, Pak. Ya, software produk. Kalau brand, kalau misalnya kita brand kan berarti perusahaan kita yang bikin software itu kan. Oh Nah, gitu. nah, misalnya Studio Algomar ini terkenalnya apa? Mereka kalau bikin software tuh murah atau cepat atau bagus gitu kan, atau semuanya itu. Gitu kan. Nah, sedangkan produk kan misalnya kita kayak Cafesing itu, nah Cafesing kan, nah kita itu marketing produk gitu. Udah sama Nah, dari ada lagi nih, mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan ini ya. Sekarang kan zamannya sosmed, terus punya website dan sebagainya. Nah ini apakah harus semua dilakoni iklan di sosmed? Misalkan ada YouTube dan sebagainya, banyak itu platform atau gimana? ya, kalau bisa ya kenapa enggak gitu loh. Sosmed itu kan, sosmed itu ada itu untuk Facebook, Instagram, semua ada itu untuk eh, penjualan ads. Nah, kita punya produk, ya kita kalau bisa manfaatkan itu semua. Ya, produk apapun lah, mau jualan baju, jualan sendal, jualan software ya, apapun lah. Kalau bisa manfaatin apa namanya, sosmed tersebut. Sekarang zaman digital soalnya eh, udah nggak anu lagi lah, udah udah market baru ini, nggak bisa yang orang dulu kan paling door to door gitu kan, pakai pamflet-pamflet itu menyebarkan. Sekarang udah ada sosial media, malah lebih gampang insya Allah. Apalagi eh, AI gitu kan, AI konten itu. Tapi AI konten yang bagus ya, yang apa, yang unik, inovatif itu ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain dari teman-teman mungkin. Ah, Ada lagi pertanyaan?
Terus kita Pak. Tanya apa ya? Nah, Nggak banyak mungkin ditanya berarti. gini Mas. Alhamdulillah, Ini kan alhamdulillah. pasarnya kan yang akan kita buat kan termasuk sudah banyak ya. Yang ada itu tips-tipsnya gimana? Untuk ya tadi Sama itu nggak untuk coach-coach nggak masuk Mas? penetrasi ke pasar yang ada, kita harus memiliki nilai unggul dari produk-produk lain, ya, produk saingan kita, keunikan atau kisah yang lain gitu loh, yang lebih Hmm, contoh, ya kayak tadi contoh air mineral ya, ya mereka kan air mineral apa sebagai umum itu kan kayak aqua, air mineral, mereka kan kisahnya kurang. Ya kalau kalau aqua kan kisahnya dia dari air pegunungan Indonesia gitu. Nah kita misalnya mau bikin eh, air mineral baru gitu. Nah itu bisa eh, bisa menyembuhkan kanker atau apa ya, ya itu harus memiliki keunikan baru lah. Jangan jangan apa jangan copy paste. Keunikan dan keunggulan itu. ya ada yang lain? Siapa aja sini? Eh, dia tahu nggak cara memasarkan produk yang beragam, produk yang murah, yang ecer, ecer ya, produk kayak ecer-eceran itu kayak misalkan apa ya? Misalkan madu kan kategori eceran madu, terus makanan dan sebagainya dibandingkan dengan produk yang agak mahal. Nah, masalah seperti contoh pemasaran sepeda motor, mungkin umroh, mobil itu gimana? Ada perbedaan nggak tuh? Kan segmennya beda tuh. Nah, targetnya juga Ya, beda. ya jelas ya itu ya jangan juga yang bilang Iya kita sih. tentuin pasarnya itu kita tentuin apa namanya dari awal kita tentuin definisi produk kita itu mereka yang akan beli itu siapa aja kita tentuin dari awal. Nah itu cara-caranya ntar cara-caranya insya Allah sama, tinggal targetnya itu loh targetnya yang kita bedain seperti itu. Hmm, Ya kalau beda-beda paling ya kalau makanan ya ya fotonya lebih bagus soalnya gitu paling iya, fotonya iya. lebih bagus sama lebih murah. Ada tuh nggak, Mas tips-tips agar bisa marketing tapi dengan budget yang terukur. Jadi tidak terlalu over ya, nanti boncos. Sebenarnya gimana tips-tipsnya agar bisa terukur tuh? Ya Apakah di ukur misalnya ini ya jelas yang awal tadi tentuin marketnya, tentuin target pasarnya ya. Setelah kita tentuin, misalnya kita ngabisin 1 juta ke market pasar itu, apa kok ke market ya ke target market itu ya, target pasar itu. Nah kita lihat ini namanya eh, apa namanya ya pendapatan dari marketing itu hasilnya tuh seberapa kita ukur ya. Kita hmm, ukur cucu apa enggak itu loh. Maksudnya bahasanya kembali apa enggak gitu loh. iya, Uangnya gitu, uang marketing tersebut ya. Nah ini perlu didata. Nah, kalau misalnya nggak cocok ya berarti targetnya mungkin salah. Perlu cari target yang lain. Maksudnya targetnya lebih didefinisikan lah. Gitu. Nah itulah pentingnya menentukan target pasar yang tepat. Gitu. oke. Ada lagi pertanyaan? Dan juga kan sekarang sosial media soal marketing ya gratis nih. Kecuali kalau kita mau endorse influencer atau apa gitu ya, endorse orang lain.
udah dunia digital apa apa. Pernah nggak dibahas di kelas itu, di bootcamp itu, pemanfaatan sosmed apa yang efektif efisien? Antara Facebook, Instagram, terus apa lagi ya? TikTok itu gimana? Perilakunya gimana tuh? Nah, itu perilaku anu ya, perilaku misalnya Pengguna. kita mau jualan ke orang tua, orang-orang tua gitu ya, demografis kita yang orang-orang tua gitu. Itu mungkin lebih memilih ke Facebook. Facebook karena rata-rata pemakai Facebook kan ya orang-orang tua gitu ya. Nah, sedangkan TikTok itu lebih ke anak-anak muda lah. Instagram dan Facebook anu sih, kan saya satu meta, meta lah. Tapi Ya. Instagram rata-rata ya anak muda juga. Ya beda lah, beda platform, caranya beda. Cara apa namanya, target demografisnya itu beda. Kalau di Facebook, rata-rata orang tua. Instagram itu rata-rata anak muda yang lebih, mereka lebih apa, sifat pembelinya itu lebih impulsif gitu lah. Lebih kalau kalau lihat gitu pengen langsung beli gitu kan. Menarik yang penting gitu aja. Jangan orang tua kan mungkin lebih apa namanya, lebih lebih paham keuangan jadi lebih berpikir gitu. Ya itu beda platform, ya beda juga cara cara mereka ini, sifat-sifat pembelian usernya. Kalau iklan masarkan di pinggir jalan, di baliho gimana, Mas? Kayak kampanye-kampanye pemilu tuh kan, Hmm. itu kan ada baliho-baliho bla bla banyak Ya, banget tuh kan. Sama juga kayak kita iklan produk kan, di pinggir jalan pakai pasang ya. pamflet, pasang baliho itu gimana? Sekali lagi lihat lagi demografisnya. Ya kalau misalnya mau jual produk lokal Jogja, contoh ya itu ya, dan iklannya ya di Jogja. Tuh. Nanti lihat lagi apa namanya, eh, demografis ya. Kalau di jalan itu kan lebih susah ya kita nentuin apa namanya, eh, demografinya selain selain lokasi ya. Jadi apa usia, gender, pendapatan itu lebih susah. Mungkin pendapatan bisa ya kalau kita misalnya iklan-iklan yang produk-produk kita yang mahal-mahal itu kita iklankan di lingkungan-lingkungan yang mahal seperti itu. Hmm. Sedangkan apa namanya, yang murah-murah ya kita jual-jual di, kita iklankan di lingkungan yang murah. Seperti itu. Sekali lagi lihat analitis apa, analisis kualitatifnya itu, demografi, geografis dan psikografi. Kita mau jualan alat tulis, ya kali kita iklankannya ya di dekat sekolah, kan, seperti itu. Di dekat sekolah, di dekat perkantoran. Pernah nggak diajari di sana di bootcamp itu semacam alat atau tool untuk mengidentifikasi. Jadi ketika kita sudah ngiklan ini di minggu pertama, terus minggu kedua, tiga selanjutnya, apakah ada tool atau metode untuk apa ya mengukur? Oh, minggu pertama ternyata eh, yang apa ya istilahnya, yang melihat sekian, terus yang tanya sekian, terus yang apa-apa sekian itu dipelajari juga. Terus yang tanya itu apa kita follow up atau gimana? Hmm. Alatnya tadi, jangan tanya alatnya. Maksudnya metodenya diajari nggak di ketika bootcamp? Oh, ketika kita sudah ngiklan, misalkan di Instagram misalnya, Hmm. nanti kan ada yang view kan tuh, view berapa Ya. terus tapi yang nge-view kan kita nggak tahu siapa yang nge-view kan, Hmm. bener ya? Ya, nggak bisa. Jumlah viewer nggak tahu siapa yang lihat toh. Ya. Nah, nanti kan ketika ada yang buka atau yang apa istilahnya?
interaksi, ngechat atau WA itu kan baru tahu oh, si Fulan yang berinteraksi. Nah, terus nanti kita masukkan apa ya semacam bukan jebakan, semacam apa ya daftar prioritas ini yang prospek ini yang itu apakah diajari itu di bootcamp? Enggak sih. Enggak ya, enggak ada yang tanya berarti. Enggak. Eh, ya itu apa ya, marketing misalnya nih kemarin ada yang nonton 1.000, viewsnya 1.000 ya, views iklan kita bisa di Instagram. Tapi yang apa namanya yang komen yang menanyakan produk itu Eh, cuma 10. hmm, Nah itu kan udah cuma 0,1% kan, maksudnya berarti kan itu konten yang kita marketing itu kurang, interaksinya itu kurang, maksudnya kurang kurang menarik lah bagi apa penonton-penonton itu. pernah dengar Aida nggak mas? Aida Aida karena di search kan coba Aida di Google tuh. Kamu Google aja nggak apa? Aida, Aida, enter Aida. Nah, Aida mas. Halo, halo. mana nggak muncul? Oh, nggak muncul loh. Enggak ya, Oh, nggak kelihatan. oke. Ya, Eh, funnel, funnel. Nah, itu. Jadi dalam nah, pemasaran tuh biasanya yang tool yang dipakai tuh AIDA ya, pemodelan AIDA. Jadi ketika kita sudah promosi itu nggak semua action ya, maksudnya action tuh closing bayar ya, tapi bertahap. Nanti yang paling banyak tuh awareness. Nah, berarti yang apa ya, yang aware, hmm, perhatikan, yang mengamati lah. Nah, gambarnya di atas coba. Ya, buka-buka. Nah, itu. Oh, yang ngamat-ngamati, berarti kan banyak tuh. Oh. Tapi yang ngamati tuh belum tanya, cuma lihat hmm, postingan. Oh, kayak gini. Lah, nanti yang lebih dalam lagi, yang lebih dalam lagi yang namanya interest. Nah, interest tuh nanti jumlahnya pasti lebih sedikit, pasti itu. Nah, interest nanti apa tuh interest? Itu yang apa? Yang tertarik. Nah, yang tapi belum belum apa ya, belum menginginkan. belum menginginkan maksudnya lihat-lihat terus sering-sering lebih intensif lebih banyak bukanya kalau yang baris kan tahu oh ada yang ini kok kalau interest udah punya niat lah pengen beli nah nanti yang bawah lagi yang mulai di share tertarik atau yang apa ya yang semangat nah yang di share itu yang udah mulai WA udah mulai apa ya udah mulai bolak-balik chatting tanya bla 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 itu di share. Nah, Hmm, itu yang kita apa yang kita kejar itu yang di share, kita apa ya kita push lah, kita gas. Nah, nanti yang paling bawah ya action, yang bayar, yang beli nah, itu yang paling bawah. Jadi lebih sedikit kan dari funnel itu tahu funnel ya? Funnel itu sedikit corong banyak. tahu Corong corong itu bensin kan misalnya. corong bensin tuh nah, corong sirup nah funnel nanti kan funnel itu kan dari airnya yang di atas kan banyak tuh nggak langsung masuk ke tabung atau botol kan mesti pelan-pelan. Nah, ini namanya funnel. Jadi yang finish atau yang closing itu tidak langsung semuanya, tapi pelan-pelan. Nah, ini funnel ya. Nah, jadi memang tantangan berat di mana ya? Masalah tuh ini, jadi memetakan berapa sih yang aware, berapa sih yang interest, berapa sih yang desire. Nah, nanti yang desire tuh kita data, kita kasih
promo yang lebih mantap, ya, yang aslinya misalkan harga sekian kita kasih info lagi khusus untuk Anda kita kasih promo nah itu yang di share. Hmm. Nanti diharapkan dia sampai closing ke action seperti itu. Ya. Itu yang saya pahami ya. Tapi di bootcamp nggak diajari ini ya. Eh, Kudunya ono lah. Atau udah dianggap paham semua jadi nggak diajarkan. Kayaknya dibahas sekilas sih tentang awareness-nya ini. Oh, Pentingnya itu. brand awareness kalau nggak salah kemarin. Hmm. Jadi ini tool yang sering dipakai nih AIDA ini. Jadi ya toolnya itu cuma ya, mereka iklannya berapa sih yang grafiknya yang aware berapa, yang interest berapa, yang share berapa, Ya action itu kan berapa. yang Grafik yang ya. yang view itu berapa gitu kan. Itu kan berarti mereka aware. Oh, Nah, interest itu kan mereka yang mulai apa lihat ulang yang kan. yang Nah, di share view itu yang udah mereka yang udah banyak oh, gitu kan. yang di Action mereka satu yang yang udah beli. banyak, yang action udah bayar berapa gitu. Jadi biar tidak terlalu boncos, kita mengkalkulasinya dipetakan dengan ini ya, oh jenis grafik atau panel AIDA ini Iya. itu. Ya itu tadi menentuin misalnya 1.000, tapi yang tanya cuma 10. Nah itu Hmm. dari itu kan kita lihat berapa persen gitu. Efektif apa enggak marketing kita gitu kan. Ya. Kalau misalnya kurang efektif ya berarti kita harus cari tahu masalahnya di mana. Kalau kita Ah, inovasi marketing bagaimana. Ya itu apa target marketing kita malah pas salah gitu kan pasar marketing itu. Ya, yang harusnya ke anak muda kita jualnya malah ke orang-orang tua. ya ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan di hari berikutnya ya. Kalau nggak Jumat atau Sabtu. Kemungkinan Sabtu sih kita ada acara Jumat itu.